Rookies Cup adalah ajang One Make di mana semua rider mengendarai KTM 250 GP. Bersanding dengan Asia Talent Cup, British Talent Cup, Northern Talent Cup, dan Junior GP, Rookies Cup masuk ke dalam program Road to MotoGP dan masih jadi ajang junior terbaik dalam melahirkan bintang-bintang MotoGP. Rookies Cup pertama yakni pada 2007 dijuarai oleh Joan Zarco dari Prancis. Sementara edisi teranyar yakni pada 2024 dijuarai oleh pembalap Spanyol Alvaro Carpe. Sayangnya, Indonesia belum pernah mengecap gelar juara di ajang ini meski terus menurunkan wakilnya. Rookies Cup pun memastikan musim kompetisi 2025 akan diikuti oleh 26 pembalap dari berbagai negara di dunia. Indonesia pun memiliki dua wakil yang sama-sama merupakan asuhan Astra Honda Motor, Veda Eka Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa. Veda yang menjuarai Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC 2023 mendapatkan kesempatan promosi ke Rookies Cup pada 2024. Kiandra pun mendapatkan promosi ke Rookies Cup pada 2025 usai menduduki peringkat keempat di IATC 2024. Honda memanfaatkan waktu yang ada untuk memaksimalkan pengembangan motor RC213V versi terbaru untuk MotoGP 2025. Seperti yang dilakukan baru-baru ini di mana Takaki Nakagami bekerja keras menjalani tes privat pengembangan Honda RC213V di sirkuit Sepang. Dalam tes tersebut dapat diamati dengan lebih detail bagaimana penampakan baru motor Honda dengan sejumlah upgrade dibandingkan sebelumnya. Honda mencoba spesifikasi fairing baru yang bentuknya sedikit tertutup lantaran berwarna hitam karbon. Namun ada beberapa ubahan di bagian winglet, kemudian juga ada upgrade di bagian downwash duct dan di bagian fairing lambung kapal. Dibandingkan sebelumnya, bisa dikatakan bahwa fairing baru yang dites Honda terlihat lebih detail dan lebih rumit dari sebelumnya secara keseluruhan. Selain itu, juga ada knalpot baru yang bentuknya berbeda dengan sebelumnya, baik dari segi dimensi maupun bentuknya. Muffler bagian bawah dibuat jauh lebih minimalis dibandingkan sebelumnya, sedangkan bagian lainnya masih cukup mirip dengan versi 2024. Tiap pabrikan memang dipaksa bekerja lebih cepat dibandingkan biasanya karena jadwal MotoGP 2025 yang semakin padat. Bukan hanya soal kalender balapnya saja, melainkan juga banyak kegiatan pramusim yang dimulai lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Awal tahun depan akan diramaikan dengan banyak launching tim yang pada tahun-tahun sebelumnya biasa diadakan bulan Februari. Kemudian pada akhir Januari 2025 mendatang sudah ada shakedown tes di Sepang yang menunggu, sehingga tes privat pun harus segera dilakukan sebelum tes resmi digelar. Secara umum, ada banyak rumor spekulasi yang mengatakan bahwa ada kemungkinan mesin V4 baru Yamaha akan mulai turun ke trek pada pengujian pramusim 2025 di Sepang nanti. Benar atau tidak? Secara regulasi sangat dimungkinkan Yamaha berganti mesin inline 4 ke V4 atau sebaliknya di pertengahan musim berjalan. Namun balik lagi, apa benar mesin tersebut akan dipakai Yamaha di musim 2025 nanti? Adalah tim manajer Massimo Maregali angkat bicara mengenai spekulasi ini. Menurutnya, Yamaha sangat sulit untuk memakai mesin V4 dalam balapan karena tidak realistis untuk dapat meluncurkan proyek baru setelah 6 bulan. Maregali menegaskan Yamaha tidak mungkin bisa menjalankan dua proyek secara paralel. Pada tahun 2025, memang Yamaha akan mengembangkan mesin V4 dan motor baru, tetapi Yamaha tetap akan balapan dengan mesin 4 silinder segaris. Maregali memang mengakui jika ada kesempatan Yamaha akan melakukan uji coba secara beruntun dan tidak mungkin bisa menggunakan dua motor dengan platform yang berbeda pada balapan. Maregali pun memperkirakan Yamaha baru akan menerapkan mesin V4 pada tahun 2027. Bastian ini menjalani musim yang bisa dibilang bagus bersama Ducati Lenovo di musim lalu. Rider asal Italia itu bersaing dalam perburuan posisi ketiga dengan Marc Marquez hingga akhir musim. Namun pada akhirnya Bastian ini harus gigit jari.
Ex-tandem Francesco Bagnaia itu kalah dari Marquez yang sukses menutup musim dengan finish di posisi 3 usai mengemas 392 poin. Sementara Bastian ini di posisi 4 dengan 386 poin. Kini Bastian ini sudah berkaca pada performa di musim lalu. Dia menyampaikan bahwa soal kemampuan boleh diadu dengan Bagnaia dan Jorge Martin. Hanya saja dia mengaku sering tidak konsisten. Pendekatan itulah yang menurutnya harus dibenahi jika ingin bersaing dalam perebutan gelar juara dunia musim depan. Pembalap anyar KTM Tech 3 Enea Bastian ini percaya diri bisa menjadi kejutan di MotoGP 2025. Sebab mantan rider Ducati itu merasa sudah memahami apa yang harus diperbaiki, yakni terkait konsistensi yang bakal jadi senjata rahasianya di musim depan. Manajemen KTM ngotot ingin meneruskan proyeknya di MotoGP 2025 meski ada desakan untuk mundur dari kejuaraan dunia balap motor roda 2 itu. KTM resmi menolak permintaan dari kreditur yang tergabung dalam Asosiasi Kreditur Austria atau AKV untuk mundur dari MotoGP, Moto2 dan Moto3. Pabrikan Austria tersebut akan tetap menjalankan proyek mereka di MotoGP 2025 sebagaimana rencana awalnya. Dalam statement konfirmasinya kepada jurnalis The Race Simon Peterson, KTM malah menyikapi laporan resmi AKV secara berbeda. Jika AKV dan kreditur meminta mundur dari MotoGP sebagai salah satu solusi krisis, KTM malah menilai memastikan bahwa proyek akan terus berjalan untuk menyelamatkan perusahaan. KTM pun dengan tegas mengulangi pernyataan bahwa akan lanjut balapan di MotoGP. Secara nominal, tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi KTM di MotoGP, Moto2 dan Moto3 menjadi salah satu pengeluaran besar perusahaan. Di kelas Premier saja, pabrikan oranye tersebut menghabiskan sekitar 100 juta euro atau hampir 1,7 triliun rupiah untuk menjalani satu musim. Belum ditambah dengan Moto2 dan Moto3, apalagi beberapa ajang junior di mana KTM punya peran besar di dalamnya. Meski hasilnya positif dari segi marka dan bagus dalam branding KTM, para kreditur menilai hal itu merupakan pemborosan besar untuk masa sekarang ini. Dalam situasi krisis yang sangat berat sekarang ini, kreditur menilai sangat tidak bijak untuk melanjutkan proyek ambisius di Grand Prix. Meski KTM sudah memberikan klarifikasi, kontra statement antara pabrikan dan para kreditur ini jelas pertanda buruk. Kreditur meminta manajemen untuk mawas diri dan menghentikan proyek MotoGP-nya di tengah-tengah krisis finansial yang ada. Namun manajemen KTM tidak mau berhenti dan ingin terus lanjut balapan dengan anggaran yang konon kabarnya sudah dialokasikan sejak awal. KTM terikat kontrak dengan Dorna Sport sampai 2026 mendatang, sebelum regulasi baru diterapkan mulai 2027. Keluar dari MotoGP sekarang pun sebenarnya juga bukan pilihan, karena mereka harus membayar uang penalti dengan nilai besar kepada Dorna Sport. Jadi wajar jika manajemen ingin tetap lanjut ke MotoGP karena proyek akan terus berjalan, daripada membayar penalti yang besar tapi proyek tidak berjalan. Berhenti dari kompetisi membuat sejumlah karyawan tim balap serta para pembalap kehilangan pekerjaannya.